Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih masih stay di channel YouTube saya, Isram Law, channel yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pleidoy. Nah, kemarin saya bahas mengenai tuntutan, sekarang pleidoy ya. Pleidoy itu perlawanan. Nah, saya ambil contoh kasus dalam perkara mantan Kapolda Sumatera Barat, yaitu Pak Teddy Minahasa, yang diduga telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga menyeret orang mantan Kapolda Sumatera Barat ini sehingga dia dituntut pidana mati. Nah, kalau Pak Teddy Minahasa kemarin dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu pidana mati, maka Pak Teddy Minahasa akan melakukan perlawanan hukum. Ya, perlawanan hukum. Nah, seperti pleidoy. Nah, pleidoy itu perlawanan hukum ya, teman-teman. Nah, oke, baik. Saksikan terus video ini sampai selesai, teman-teman. Nah, kita mulai pembahasannya ya. Apa sih pleidoy itu? Nah, pleidoy itu diatur di dalam KUHP, teman-teman. Nah, dalam rangka pembelaan, sidang pleidoy menjadi hal yang paling penting bagi terdakwa. Pleidoy dilakukan untuk menolak, menyanggah, dan melakukan perlawanan di muka persidangan yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun dengan alasan apapun. Nah, mengenai pleidoy itu merupakan hak daripada seorang terdakwa ketika setelah ada tuntutan. Nah, pleidoy ini diajukan setelah adanya tuntutan, perlawanan, melawan tentang adanya tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum ya. Nah, jadi sidang pleidoy ini merupakan istilah yang ada di dalam tahapan persidangan perkara pidana, teman-teman. Nah, pembacaan pleidoy itu dapat dilakukan oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Nah, seperti kemarin penuntut umum telah membacakan tuntutan pidananya terhadap Pak Teddy Minahasa. Nah, Pak Teddy Minahasa ini dituntut pidana mati, pidana maksimal ya. Pidana maksimal sehingga Pak Teddy Minahasa ataupun melalui kuasa hukumnya seperti Pak Hotman Paris ini mengajukan perlawanan, menyanggah, membantah atas tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka terdakwa atau penasehat hukumnya diberi giliran untuk mengajukan pleidoy, bantahan, ataupun perlawanan. Nah, sidang pleidoy atau pembelaan diri bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan ya, tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya mendapatkan hukuman ringan ya, itu ya. Nah, pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dilaksanakan, telah rampung proses pemeriksaan perkara, seperti mulai dari tahap pembuktian ya, tahapan pembuktian seperti adanya bukti-bukti surat dan juga keterangan saksi. Nah, itu. Nah, penuntutan dan pembelaan adalah tahap lanjutan setelah pemeriksaan terhadap perkara yang dianggap selesai oleh hakim, teman-teman. Nah, jadi
dasar hukum mengenai pledoi itu diatur atau tertuang di dalam pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nah, yang menyatakan bahwa di situ pertama, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Nah, itu kemarin karena rangkaian pemeriksaan atau tahapan pemeriksaan sudah selesai, maka jaksa baru boleh mengajukan tuntutan pidana. Nah, proses alur persidangan itu setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya, membacakan tuntutannya, barulah terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pledoi, ya, mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir, pasti giliran terakhir, ya. Nah, selanjutnya tuntutan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan tuntutannya kepada pihak yang berkepentingan, teman-teman. Nah, itu kira-kira, ya. Nah, jadi pledoi itu baru dapat diajukan setelah rangkaian pengajuan tuntutan yang diajukan atau dibacakan oleh jaksa penuntut umum, teman-teman. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa dalam pengajuan pledoi ini biasanya terdakwa ataupun melalui penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, ya, mengajukan tanggapan. Nah, dalam pledoi itu memuat ada beberapa tanggapan seperti misalkan dia membantah atau melakukan perlawanan terhadap tuntutan jaksa ataupun dakwaan itu, ya, seperti mulai dari bantahan itu yaitu misalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur. Nah, lalu kemudian jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Lalu kemudian jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti. Nah, lalu selanjutnya jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung, ada ketidaksesuaian. Delik yang didakwakan adalah delik material, bukan formil. Nah, mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana. Nah, terus perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata. Nah, barang yang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi. Nah, itu ya teman-teman, ya. Jadi pledoi merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa dalam membela kebenaran yang diyakininya serta yang diyakini oleh penasehat hukum untuk mempertahankan hak-hak klien yang sesuai dengan bukti yang terungkap dalam persidangan. Nah, jadi itu kira-kira muatan-muatan atau isi daripada pledoi, ya. Isi daripada pledoi, ya. Kita harus membantah semua dakwaan tuntutan yang dialamatkan oleh penuntut umum kepada si terdakwa. Lalu kemudian harus membantah pasal-pasal yang disangkakan bahwasanya jaksa penuntut umum itu keliru dalam
menafsirkan undang-undang, dalam menerapkan pasal, bahkan unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi jelas ya mengenai pledoi. Nah, pledoi itu perlawanan. Nah, misalkan dalam kasus seperti yang dialami oleh atau yang dihadapi oleh Pak Teddy Minahasa, tentu kalau dia dituntut pidana mati ataupun bukan tuntutan pidana mati, misalkan tuntutan minimal yaitu 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, nah, tetap saja Pak Teddy Minahasa akan melakukan perlawanan, akan membantah terhadap tuntutan jaksa penuntut umum itu, siapapun pengacaranya atau siapapun terdakwanya. Ketika dia dituntut, apalagi tuntutan maksimal seperti itu, pasti dia akan melakukan perlawanan, tidak akan tinggal diam, karena ini menyangkut nasib hidup, menyangkut masa depan, menyangkut nyawa. Nah, apabila tidak diperjuangkan, maka dianggap telah menerima keputusan atau tuntutan daripada penuntut umum. Maka ya dalam hal ini Bang Hotman Paris dan tim harus maksimal membantah dalil-dalil tuntutan penuntut umum yang menuntut saudara kliennya itu usia umur hidup. Oh, gila, luar biasa ini ya. Jadi seorang penegak hukum, mantan Kapolda, perwira tinggi ya, diduga telah terlibat dalam kasus peredaran gelap narkotika, memperjualbelikan narkotika, dan diduga menikmati hasil daripada penjualan narkoba tersebut. Wow, gila ya. Ini nggak bisa kebayang ya, seorang penegak hukum diduga telah melakukan tindakan perbuatan yang benar-benar ini menjadi musuh bersama di negara kita, bahkan dunia. Ingat ya, narkoba itu merupakan musuh bersama, apalagi ini pelakunya diduga penegak hukum. Waduh, sangat gimana ya, ini nggak kebayang ya. Oke teman-teman, nah, itulah sepintas mengenai pledoi atau perlawanan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menjadi referensi hukum bagi teman-teman semua ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.